Selamat pagi semua. Gimana kabarnya, baik? Baik, Kak. Miss. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mungkin kita berdoa dulu. Ya, dipimpin siapa? Felix aja yang laki-laki deh. Baik, Miss. Mari kawan-kawan sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dengan sesuai ajaran agama masing-masing. Oke. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini sudah berdoa. Sekarang, sebelum kita mulai, saya mau nontonin satu tontonan nih ke kalian. Dilihat ya. Mana sih? Oke. Kelihatan gambarnya? Dogi ya? Kelihatan, Miss. Ada suaranya? Ada, Miss. Ada, Miss. One day, while a hungry dog was walking along the street, he came across a huge piece of meat. Wow, what's this? This is the largest piece of meat Oke, udah dilihat tadi videonya? Tentang apa tuh tadi videonya kira-kira? Ada bisa jawab? Fable, Miss. Fable. Oke, cerita Fable. Kemarin cerita Fable tuh tentang apa? Fable tuh lebih ke apa? Hewan. Iya, Hewan, Miss. fokusnya ke hewan. Oke, sekarang kita akan mengulang kembali tentang naratif teks. Kelihatan ininya? PPT-nya? Kelihatan. Kelihatan, Miss. Oke. Naratif teks. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami makna, jenis, dan struktur teks naratif secara lisan dan tulis sederhana, memahami teks naratif tentang legenda rakyat, memberikan informasi terkait teks naratif tentang legenda rakyat. Oke, next. Ada what is narrative text? Narrative text is a text that tells a story in chronological order. Jadi narrative text adalah teks yang berisikan tentang suatu cerita berdasarkan urutan kronologisnya. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu lebih untuk to amuse, entertain, and to deal with actual vicarious. Narrative text tujuan utamanya lebih untuk ke entertain atau menghibur pembaca melalui cerita. Next ada kinds of narrative text, ada fairy tale, folk tales, fable, myth, and legend. Kita bahas satu-satu. What is a fairy tale? Fairy tale is a traditional story written for children that usually involves imaginary creatures and magic. Jadi kalau fairy tale diingatkan kembali, lebih ke cerita anak-anak yang jenisnya lebih ke imaginary atau imajinatif kita. Ada imaginative creatures and magic. Contohnya ada Pinocchio. Pinocchio kan lebih ke imajinatif ya. Ada Cinderella. Cinderella magicnya apa coba kalau di Cinderella? Magic yang dia apa? Gaunnya sama kereta. Iya, gaunnya, keretanya. Keretanya dari apa kalau di Cinderella kalau inget? Pumpkin, labu ya, pumpkin. Nah, dari labu, dari pumpkin. Okay, next. Ada folk tales. Folk tales is a story that parents have passed on to their children through speech over many years. Jadi yang diceritakan kalau folk tales itu lebih diceritakan turun-temurun dari orang tua ke anak-anak mereka. Contohnya ada Timun Mas, ada bawang merah, bawang putih. Itu kan dari kita kecil kadang orang tua sering cerita ya. Kalau adiknya jahat atau kakaknya jahat, adiknya baik, yang satu bawang merah, yang satu bawang putih atau gimana. Okay, next ada fable. Fable is a fictional story which features animals, plants, or objects and leads to a particular moral.
Nah, jadi kalau fable itu lebih ke tentang apa tadi? Binatang ya. Binatang, tumbuhan, atau objek-objek. Seperti contoh yang tadi di video, itu maksudnya ke fable. Tadi ceritanya tentang apa yang di video? Anjing, Miss. Anjing yang serakah. Tentang anjing yang serakah, Jadi yang dia egois. egois, serakah. Miranya ada meat atau daging yang lebih besar, ternyata itu hanyalah reflection atau bayangan dia. Karena pembelajarannya dari cerita tadi apa kira-kira kalau bisa diambil? Jangan serakah, Miss, harus saling berbagi. Betul, kita tidak boleh serakah dan harus saling berbagi. Okay, next. Ada kinds of narrative text yang lain. Ada myth. Myth is a popular belief or ancient time story, especially explaining the early history of a group of people or about nature. Legend. Legend is a very old story or set from ancient times and popularly accepted as historical that tells about a famous event or person. Contohnya myth. Kalau myth itu lebih ke yang benar-benar nggak nyata dan menceritakan tentang suatu daerah khusus, historinya gimana, kayak Ratu Pantai Selatan itu di daerah apa ya? Ratu Pantai Selatan ya Pantai Selatan. Jakartarup juga kan ceritanya lebih ke myth legend gitu ya. Lalu ada myth. Kalau legend itu old story yang biasanya bentuk nyatanya ada. Kayak Candi Prambanan. Candi Prambanan kan ada ya. Yang Dayang Sumbi dan anaknya, ada Maling Kundang. Contoh batunya ada ya katanya. Batu anaknya. Ini kutuk jadi batu. Jadi kalau legend itu lebih ke old story yang hampir sebenarnya historical tapi suka dilebih-lebihkan ceritanya gitu. Jadi masuknya ke jenis legend. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Enggak, Miss. Ngerti. Ada, Miss. Next. The generic structure. Generic structure-nya mirip-mirip sama recount, tapi ada beberapa yang beda. Coba kalau recount sebelumnya generic structure-nya ada apa? Dari recount. Ada yang masih ingat? Bedanya dikit dong. Lupa. Oke, kalau di recount tuh ada orientation, ada namanya series of event, ada reorientation. Ada 3 aja, kalau di sini jadi ada 4. Orientation tetap sama, orientation itu lebih ke latar belakang. Kalau latar belakangnya recount itu kayak di mana, apa begitu. Kalau tradisi itu lebih ke memperkenalkan tokoh tadi kayak tadi. One day there's a big dog, there's a dog, kan lebih ke memperkenalkan tokohnya langsung. Kalau orientation yang di recount lebih ke sejarahnya. Kayak sebelumnya kan. Bandung Sea of Fire was occur when, kapan. Nah, next ada compilation. Compilation is a crisis arise, munculnya masalah sampai ke bagian climax atau puncak masalah. Ada resolution, akhir dari cerita berupa solusi masalah yang terjadi. Masalah dapat jadi bad ending or happy ending. Nah, yang terakhir ada reorientation atau coda, adalah penutup dari cerita yang bersifat opsional. Coda ini atau reorientation di bagian naratif ini lebih ke opsional. Kan kalau di recount harus ada selalu kan. Kalau di sini reorientation atau kodanya pilihan opsional, boleh dimasukkan atau tidak. Biasanya berisi tentang moral, pesan moral, saran. Kalau pesan moral dan saran ini biasanya adanya di bentuk naratif teks, bukan bentuk cerita seperti di YouTube yang tadi. Jadi kalau di cerita-cerita yang bentuknya animasi, itu lebih ke tersirat pesannya. Next, ada narrative language features. Ada simple past, adverbial phrase, menggunakan simple past ya biasanya. Lalu ada adverbial phrase, dan ada action verb yang menunjukkan kata kerja, running, dancing, jumping, menunjukkan kata kerja. The time conjunction menunjukkan waktu, once upon a time, after that, the second, the third. Lalu ada specific karakter.
Specific karakter, jadi di sini bukan disebutkan lagi he, she, atau it. Itu kalau di narrative text lebih ke the mouse, the dog, the ant, the lion, seperti itu. Yang terakhir ada direct speech. Udah diingatkan direct speech sebelumnya apa? Contoh dari direct speech? Bukan contoh. Kalau direct speech gampang dicarinya nyari apanya nih? Ada tanda apa? Tanda petik. Iya betul. Tanda petik. Tanda petik. Ya. Jadi kalau di teks gampangnya nyari direct speech itu ada tanda petiknya. Jadi kalau disuruh find 5 direct speech, cari aja nih mana nih tulisan yang ada tanda petiknya. Nah itu disebut direct speech. Oke. Next. Example-nya saya nggak mau surain baya lagi. Example-nya saya mau langsung ke contoh. Yang lain. Contohnya dari soal aja. Soal yang pernah kita kerjakan. Ada yang ingat nih? Toba. Lake Toba. Ada yang mau baca? Pertama, dikit nih. Siapa yang mau baca? Ayo dikit doang. Dan sebelum yang kedua, ketiga, keempat makin panjang. Awal-awal masih dikit. Ayo Apa siapa? deh? Pak Adinda. Oke, Adinda. Sampai daily life ya? Ya. Okay. The story of Lake Toba. Once upon a time, there was a man who was living in North Sumatra. His name was Toba. He lived in a simple hut in a farming field. He did some gardening and fishing for his daily life. Oke, thank you Adinda. Next, siapa yang mau baca? Well, Ayo. Nggak banyak banget sih. Dikit aja. Saya Miss sampai mana itu Miss? Oke. Felix. Sampai mana Miss itu Miss? One day sampai a daughter. Sampai daughter ya Miss? Iya, sampai daughter. One day, while the man was fishing, he caught a big golden fish in his trap. It was the biggest catch which he ever had in his life. Surprisingly, the fish turned into a beautiful princess. He fell in love with her and proposed her to be his wife. She said, "Yes, but you have the promise not tell anyone about the secret that I was on a fish, otherwise there will be a huge disaster." The man made the deal and they got married, lived happily and had a daughter. Oke. Miss. Thank you Felix. Next. Siapa lagi? Dua lagi nih. aku Miss. Aura. Oke, Aura. Few years later, this daughter would help bringing lunch to her father out in the fields. One day, his daughter was so hungry and she ate his father's lunch. Unfortunately, he found out and got furious and shouted, "You damn daughter of a fish!" The daughter ran home and asked her mother. The mother started crying, felt sad that her husband had broken his promise. Oke, thank you Adinda. Next. Adinda, sorry. Aura. Ya Allah. Udah masih muda ada pikun. Ayo, satu lagi. Saya Miss. Siapa tuh? Fanya. Oke, Fanya. Then she told her daughter to run up to the hills because a huge disaster was about to come. When her daughter left, she prayed. Soon, there was a big earthquake followed by non-stop pouring rain. The whole area got flooded and became Toba Lake. She turned into a fish again, and the man became the island of the Samosir. Oke, thank you. Thank you, class. Now,
Let's start to answer the question. Sekalian ngecek kemarin assignment 3-nya. Masih ada yang salah-salah sedikit. First, where did the background story happen? Kita baca lagi. The background. Di mana sih ceritanya berlangsung? Dari awal paragraf udah kelihatan ya. Once upon a time, there was a man who was living in North Sumatra. North Sumatra. Jadi jawabannya adalah C ya. North Sumatra. Next, what was the main job? Kerjaannya apa sih? Kerjaannya he did some gardening and fishing. Gardening and fishing. Jawabannya sih, mungkin nanti kalau ada yang saya salah koreksi atau apa dibenerin, chat saya aja ya. Buat kemarin jawabannya yang salah-salah. Lalu ada when did the man catch the golden fish? When did the man catch the golden fish? One day when the man was fishing, he caught a big golden fish. Pasti namanya dapat ikan pas lagi mancing ya. Nggak mungkin lagi nanam jagung, kita bisa dapat ikan itu nggak mungkin. Ikan apa itu yang didapat? Oke, jadi jawabannya while the man fishing. B. Where is the compilation start in his story? Dari mana sih awal ceritanya sampai ke klimaksnya? Jawabannya awalnya di 12 sampai 14. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari few years 13, 14, 12, 14. Berarti few years later sampai ke his promise. Kan awal cerita klimaks. Sebelum klimaksnya kan ya. Sampai ke klimaksnya dia apa tidak di sini. Dia marah ke anaknya buat ngutuk, ngatain anaknya lu anak ikan katanya. Kamu tuh anak ikan katanya. Berarti dari situ dia mulai melanggar promise. Berarti kan di situ mulailah klimaks untuk ketika dia melanggar janjinya. Why Toba angry with her daughter? Kenapa sih Toba marah ke anaknya? Toba marah ke anaknya karena his daughter was so hungry and she ate his father's lunch. He found out and got furious and shout. Nah, kalau namanya murka sampai dia teriak, berarti kan di situ marahnya kan. Kenapa sih marahnya? Marahnya tuh karena she ate. Anaknya makan lunch atau makan siang bapaknya. Jadi jawabannya because her daughter, mana sih? Toba lunch eaten by his father. By his children. Lunchnya Toba dimakan oleh his children. Anaknya. Why his wife angry with him? Kenapa sih istrinya marah ke dia? The mother started crying, felt sad that her husband had broken his promise. The mother ini berarti kan istrinya. Jadi karena apa? Karena suaminya melanggar janji. Because the man broke the promise. Jawabannya C. Lanjut. Why her mother told her daughter to run up the hills? Kenapa ibunya masih tahu anaknya buat lari ke atas gunung? Di sini aja lagi jawabannya. Then she told her daughter to run up the hills because a huge disaster. Jadi ada bencana besar yang akan datang. Because the huge disaster will come. Ada yang jawab the earthquake. Benar ada the earthquake-nya. Tapi kan bukan cuma the earthquake aja yang ada kan. Tadi ada sekalian hujan juga. Jadi bukan hanya satu. Makanya disebutnya disaster aja. Ada bencana besar yang akan datang. Bukan the earthquake aja. Atau bukan the rain aja. Tapi disaster karena udah lebih dari satu. Okay. One day his daughter was so hungry. His refers to, of course, the man. The man or si Toba. 9. A huge disaster was about to come. Huge. Huge itu apa sih? Huge itu persamaannya atau sinonimnya apa? Lebih ke big.
Small apa small? Kecil. Sinonim, antonim malah ya. Tiny. Tiny juga kecil. Mini ya. Tall. Kalau tall, tinggi. Kalau large, lebar. Jadi kalau untuk huge, lebar besar lah large. Large size, ukuran lebar, ukuran besar. Makanya lebih ke big. Huge-nya. What lesson can we learn in this story? Pelajaran apa sih yang bisa kita dapat? Ada yang jawab, father has to care his daughter. Iya, emang seorang bapak tuh harus peduli dengan anaknya. Tetapi untuk konteks di cerita di atas, bukan itu jawabannya, jadi itu kurang tepat. Children must obey their mother. Pasti seorang anak harus nurut ke ibunya, tapi bukan itu lagi yang jadi jawabannya. Mother's pray are God will. Ya, doa ibu adalah keinginan Tuhan. Betul juga, tetapi tetap bukan itu. Jadi yang lebih tepat adalah it is not good to break our promise. Jadi jawabannya C. Kita harus menepati janji yang kita buat. Kita nggak boleh atau kita nggak boleh merusak janji yang kita telah buat. Bukan pasti yang jawabannya. We need to break our promise. Nggak baik itu. Masa kita harus menghancurkan atau merusak janji yang telah kita buat. Jadi orang itu harus tepat janji. Okay, that's all for our meeting today. Jadi diingatkan kembali untuk tadi. Jadi kita telah membahas tentang naratif teks adalah cerita yang bertujuan untuk naratif, tujuannya untuk apa yo? Untuk apa naratif teks tujuannya? Entertain. Entertain. jenis. Ya, kita untuk menghibur. Terus tadi ada jenis-jenisnya. Ayo sebutkan. Sekalian speaking. Fairy tale, Fairy folktale, tale, Folktales, folktale, fable, myth, fable, myth, legend. legend. Oke. Fairy tale tadi cerita yang lebih ke imaginary magic creatures. Folktales cerita turun-temurun dari orang tua untuk anaknya. Fable fictional story yang ada animal or plants. Jadi kalau tokoh utamanya animal or plants or object, itu berarti lebih ke fable. Myth ada popular belief of a group of people seperti Ratu Pantai Selatan. Kalau legend adalah famous historical event yang sebenarnya ceritanya nyata, tapi kalau untuk di legend suka dilebih-lebihkan sedikit. Makanya jadi cerita legend. Kalau cerita asli atau fact, nanti masuknya lebih ke recount. Kalau fact-nya banget dan nggak diubah-ubah. Oke, next ada generic structure. Ada generic structure-nya ada apa aja? Orientation, complication, resolution, reorientation, or coda. Reorientation. Tadi apa yang sifatnya opsional atau bisa ada bisa enggak? Coda. Namanya koda. Oke, jadi kalau koda bisa ada, bisa enggak. Kalau orientation tetap sama, latar belakang, komplikasi. Awalnya masalah sampai climax, resolution akhir dari cerita yang menunjukkan sad or bad ending. Lalu ada language features-nya ada apa? Pakai apa dia? Pakai Simple past, simple past. Lalu ada Adverbial phrase, phrase. lalu ada action Action verb, action verb. Tadi contoh action verb seperti apa? Yang menunjukkan kejadian gerak langsung aksi, yang ada aksinya. Contohnya kegiatan yang memerlukan aksi gerak. Run. Running. Excellent. Another example? menanam. Apa sih bahasa Inggris? Planning. Gardening. Gardening, planning. Sampai ada geraknya ya. Oke, lalu ada apa lagi selainnya selain action verb? Time Time conjunction. Time conjunction. Good. Time conjunction contohnya seperti apa? Penunjuk waktu. Di awal cerita After biasanya that. once upon a time.
after that, then, before that. Seperti itu, oke? Lalu ada setelah time conjunction, Specific character. Specific specific character. lebih menunjukkan ke karakternya langsung, bukan he, bukan she, bukan it lagi, tapi langsung ke seperti the mouse, Timun Mas, the ladies. Lalu ada yang terakhir, Direct speech. direct speech. Direct Ada speech. untuk direct speech, tanda umumnya yang gampang carinya namanya apa? Tanda apa? Tanda petik, Miss. Tanda petik. Oke, that's all class for today. Nggak bakal ada excitement lagi. Nggak ada excitement lagi. Jadi ini sebenarnya pertemuan terakhir nih. Sama saya, akhirnya saya ngeliat muka-muka kalian sebelum berpisah. Saya di chat cuma lihat, yes miss, baik miss, terima kasih miss. Nggak pernah lihat mukanya, akhirnya malam ini ketemu. Aduh, alhamdulillah. Thank you class for today. Oh ya, saya mau absen dulu lah yang datang hari ini. Ada siapa namanya? Sebutkan satu-satu. Mau kemana? Adinda Ayu. Adinda. Oke, siapa lagi? Aura Virial Raffi. Aura. Thank you Aura. Lalu ada? Fanya Aulia. Ada Fanya. Thank you Fanya. Ada siapa lagi? Felix Maruli, Miss. Felix. Hello Felix. Oke, next. Anis Nabila. Ada Anis. Oke, Anis. Ada siapa lagi? Dimas ada di tempat Dimas. Oke, kelas. Thank you for joining me today. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata atau menyinggung kalian. Saya udah join hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye class. Thank you. Bye, Miss. Good night. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Okay. Bye. Bye. Ya, boleh keluar.